Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita sama-sama berdoa. Marilah kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah corona yang menjangkit di negara kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Nah, dalam rangka belajar jarak jauh ini, dalam rangka belajar jarak jauh selama kegiatan lockdown atau PSBB ini, saya akan menyampaikan materi yang nanti bisa disimak dengan baik untuk materi cahaya, khususnya untuk proses menggambar pemantulan cahaya untuk cermin datar maupun cermin lengkung, yang mana untuk materi ini para siswa setelah diberikan tugas ternyata tidak sedikit yang sudah membuka Google atau belajar dari buku paket, tapi masih belum begitu paham. Untuk itu, saya sebagai guru IPA, khususnya kelas 8 di SMP 278 Jakarta, akan menyajikan nanti pembelajaran dalam bentuk PowerPoint dan yang divideokan, sehingga nanti dengan harapan anak-anak bisa lebih memahami dan juga bisa belajar dengan mengulang-ulang, sehingga nanti apa yang menjadi target pembelajaran khususnya untuk materi cahaya bisa dipahami dan memenuhi target. Demikian pengantar untuk pertama ini. Baiklah, kita ikuti proses pembelajaran selanjutnya. Mari guys, kita simak. Baiklah, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 8 SMP 278, khususnya kelas 8E dan 8F. Mari kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, kita akan mempelajari materi tentang cahaya, khususnya pemantulan cahaya pada cermin, baik cermin datar maupun cermin lengkung. Ya, materi yang bisa kita sampaikan pertama adalah menggambar pembentukan bayangan dari pemantulan cahaya pada cermin datar. Ya, bagaimana cahaya terbentuk oleh cermin datar, misalkan kita selalu mengaca ke cermin, itu yang kita lakukan tiap hari. Bagaimana secara fisika hal itu bisa dijelaskan? Syarat menggambar pemantulan pada cermin, baik cermin datar maupun cermin lengkung. Yang pertama, kita harus paham tentang hukum Snellius pemantulan, bahwa dikatakan bahwa besar sudut datang selalu sama dengan besar sudut pantul. Yang kedua, setiap titik benda dilalui dua sinar datang. Yang ketiga, bayangan nanti akan dibentuk oleh perpotongan sinar pantul maupun perpanjangan sinar pantul. Kalau perpotongan sinar pantul akan menghasilkan bayang nyata, dan perpotongan perpanjangan sinar pantul akan menghasilkan bayangan maya. Oke, mari kita lanjutkan. Bagaimana menggambar pemantulan cahaya berdasarkan syarat satu, besar sudut datang dan harus sama dengan besar sudut pantul. Kita ikuti slide berikutnya. Syarat pertama tadi adalah besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Cara menggambarkannya, pertama kita gambar ini misalkan bidang pantul.
misalkan cermin. Nah, yang kedua, kita mencoba menggambar pemantulan dari satu benda yang berupa titik, dari yang sederhana ini aja. Nanti untuk yang lainnya bisa kita kembangkan. Ya, kita anggap ada suatu titik di depan cermin datar. Nah, kita sebut dengan benda. Kemudian langkah selanjutnya, nah, arahkan satu sinar datang mengenai benda atau titik sampai ke bidang pantul atau cermin. Langkah berikutnya, nah ini namanya sinar datang. Yang kedua, berikutnya adalah gambarlah garis normal. Ya, garis normal itu yang warnanya merah putus-putus menggambarkan adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Harus tegak lurus dengan bidang pantul. Di mana mulai menggambar? Ya, yaitu di mana tanda sinar datang itu tepat mengenai bidang pantul. Ya, di sini. Nah, kemudian dari sini kita bikin garis normal. Adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Jadi ini jaraknya adalah 9, sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya apa? Nah, kita ukur ya sudut antara garis normal dengan sinar datang. Ya, misalkan kita mengukur 30 derajat. Ya, tolong untuk anak-anak, ini pengukuran harus benar-benar cermat. Silakan digunakan busur yang kalian punya. Jadi tidak bisa asal-asalan. Silakan diukur sudut antara garis normal dengan sinar datang. Kalau seandainya terukur seperti digambar misalkan 30 derajat, silakan ditulis 30 derajat. Itu namanya sudut datang. Ya. Ya, ini diberi nama sudut datang atau kita sepakati I. Datang artinya in, nah, masuk. Ya. Yang berikutnya kita gambar. Nah, sudut yang sama dengan sudut datang 30 derajat, ya busur kita balik, kita arahkan ke atas sebesar 30 derajat, kita tandain, kemudian kita garis. Nah, ini namanya sinar pantul. Ya, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan sinar pantul dengan garis normal disebut dengan sudut pantul atau R dari kata refleksi. Refleksi artinya pantul. Nah, berarti dengan demikian syarat pertama kita harus bisa menggambar sudut datang yang mengenai benda nanti akan membentuk sudut pantul yang sama besarnya. Ya. Bagaimana selanjutnya? Nah, syarat yang kedua, setiap titik benda dilalui 2 sinar datang. Nah, kita ulang lagi. Ini bendanya tadi, benda, sinar datang, 1, kemudian garis normal, kita tulis, kita ukur sudutnya 30 derajat, kemudian kita ukur ke atas, ya, sudut yang sama 30 derajat, berarah ke sudut pantul, ke sinar pantul, maka namanya sudut pantul. Ya. Nah, sudut datang, sudut pantul sudah seperti yang pertama tadi. Selanjutnya, ya, kita gambar satu sinar lagi yang mengenai benda. Ya, ini yang garis biru ini. Ya, kita anggap sebagai sinar datang. Ya, tentu saja kita beri nama sinar datang kedua. Ya, sinar datang ini kenapa kita gambar? Kita menggambarnya langsung tegak lurus saja, arahnya tegak lurus ke cermin atau bidang pantul. Kenapa? Karena ini yang paling mudah. Untuk sinar yang datang tepat tegak lurus pada bidang pantul, maka sinar pantulnya akan berimpit dengan sinar datang. Maka sinar pantulnya yang hijau ini balik lagi tepat berimpit dengan sinar datang. Jadi tidak terlalu sulit untuk menggambar, ini namanya sinar pantul yang kedua. Ya. Jadi syarat kedua sudah kita penuhi. Jadi setiap benda atau titik ini harus dilalui 2 sinar datang. Sinar datang pertama menghasilkan sinar pantul pertama.
sinar datang kedua menghasilkan sinar pantul kedua. Untuk sinar datang kedua tidak perlu diukur sudutnya. Kenapa? Karena bila sinar datang itu tepat tegak lurus pada bidang pantul, maka dia akan dipantulkan berimpit atau berlawanan arah dengan sinar datang. Paham kiranya untuk dua syarat? Ya, oke. Kita lanjutkan untuk syarat yang ketiga. Ya, tadi dikatakan bahwa bayangan akan dibentuk oleh perpotongan sinar pantul, maaf itu sinar ya harusnya, atau mungkin perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Apa maksud dari pernyataan ini? Ya kita lihat, kita ulang lagi dari awal proses pembentukan bayangan ya pada sinar pantul dan sinar datang seperti tadi. Kita ulang lagi biar semakin paham. Ya, ini sudah gambar langkah pertama sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, kemudian langkah yang kedua kita gambar sinar datang yang kedua, sinar pantul yang kedua. Nah, selanjutnya, kita ulang ya. Ya, nah ini sampai langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, kalau kita amati tadi bahwa bayangan benda dibentuk oleh perpotongan sinar pantul. Kita lihat sinar pantul pertama arahnya cenderung ke kiri atas. Terus kalau kita perpanjang dia akan naik terus ke atas. Sedangkan sinar pantul kedua akan lurus ke samping kiri. Dengan kata lain, dimanapun nanti tempatnya, sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua tidak akan bertemu. Ya, justru akan semakin jauh karena sinar pantul pertama arahnya semakin ke kiri atas, sedangkan sinar pantul kedua akan tetap datar ke kiri. Lalu bagaimana? Berarti bayangan dibentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul. Nah, bagaimana caranya? Ya kita gambar sinar pantul pertama, kita gambar garis yang berlawanan arah. Jadi ke belakang tetap lurus, searah dengan sinar pantul. Kurang lebih ya seperti ini. Hati-hati tolong. Jadi garisnya harus lurus, kemudian ke belakang. Karena ini berupa perpanjangan sinar pantul, tidak boleh digambar dengan garis utuh. Maka gambarnya harus putus-putus. Nah, ini disebut dengan perpanjangan sinar pantul pertama. Sinar pantul, kenapa perpanjangan? Karena arahnya ke belakang, berlawanan arah. Ya. Kemudian kita gambar perpanjangan sinar pantul yang kedua. Ya. Kalau sinar pantul kedua tadi lurus, tegak lurus bidang pantul ke arah kiri, maka perpanjangannya tegak lurus bidang pantul ke arah kanan. Ini disebut dengan perpanjangan sinar pantul yang kedua. Nah, oke. Dengan demikian, kedua perpanjangan sinar pantul sudah berpotongan di satu titik, tepatnya di sini. Nah, maka inilah letak bayangan. Ya. Di bayangannya terletak di belakang cermin. Karena dibentuk oleh perpanjangan sinar pantul, maka bayangan bersifat maya. Nah, demikian. Ini untuk cermin datar selalu demikian adanya. Nah, kira-kira bisa dipahami? Kalau belum, silahkan nanti dilihat lagi, diulang dari depan langkah-langkahnya, sehingga kalian harus bisa. Memang untuk menggambar pembentukan bayangan itu termasuk materi yang cukup menantang. Bapak harap kamu tidak segera putus asa, tetap semangat. Ya, silahkan diskusi dengan temannya atau menambah wawasan dengan searching di Google. Dan bila masih belum paham, ya silakan bisa voice note dengan Bapak melalui WA. Ya. Maka untuk tugas yang ke
7 kemarin ada proses pembentukan bayangan garis bagaimana. Nah, maka tetap silakan digambar bidang pantul berupa cermin. Nah, ini bidang pantulnya. Kemudian gambar benda yang dimaksud. Ya, misalnya benda ini jaraknya R gitu ya. Nah, jarak tertentu silakan diukur nih jaraknya nanti berapa. Ya. Maka untuk garis ini bisa kita anggap garis adalah mempunyai 2 batas. Yang satu namanya pangkal, yang satu namanya ujung. Maka kita anggap garis ini terdiri dari 2 titik yang terhubung. Nah, kita tandai aja. Baik titik A atau titik B. Nah, berarti dengan langkah-langkah yang sama persis dengan pembentukan bayangan pada titik, silakan kalian mencoba untuk menggambar. Jadi nanti caranya silakan digambar sinar datang melalui titik A, kemana aja arahnya silakan, ke atas boleh, ke bawah boleh. Kemudian gambar sinar pantulnya. Kemudian sinar datang yang kedua lurus saja, ya, tegak lurus dengan bidang pantul. Ya, begitu juga silakan nanti digambar untuk benda B, titik B ini. Sinar datangnya baik silakan mau diarahkan ke atas atau ke bawah. Ya. Dan yang sinar yang kedua silakan seperti tadi digambar lurus saja. Ya. Yang jelas yang perlu diingat, ingat dalam menggambar bayangan suatu titik harus ada 2 sinar datang ya. Yang satu sinarnya miring, yang satu tegak lurus saja. Tidak mungkin dua-duanya tegak lurus. Harus satu miring membentuk sudut, yang satu tegak lurus. Dengan demikian karena ada 2 titik A dan B, maka nanti kalian akan menggambar 4 sinar datang. Dengan demikian juga 4 sinar pantul. Nah, nanti silakan digambar perpanjangan sinar pantulnya ke belakang. Nanti pasti akan ketemu titik tersebut. Selamat mencoba. Demikian pengantar untuk pembahasan materi pembentukan bayangan pada cermin datar. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga diri baik-baik, jaga kebersihan tangan, hindari kerumunan. Kita bukannya takut dengan corona, tetapi kita waspada. Karena menjaga diri, berhati-hati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam belajar jarak jauh. Salam dari Bapak Hermawan selaku guru IPA kelas 8 SMP 278 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.